3 tahun. Oke, Pak, terkait dengan geotermal tadi, Pak, Bapak telah menyampaikan pikiran untuk mempercepat realisasi pembangunan PLTP di Bedugul. Itu menurut Bapak seperti apa sih, Pak, pemikiran Jadi itu? Jadi sebelum sampai ke Bedugul ya, di Indonesia ada beberapa ratus titik geotermal. Selama ini hambatan di geotermal itu adalah dengan kehutanan, karena geotermal itu di bawah tanah, dan biasanya di bawah tanah itu ada panas bumi, kemudian dekat-dekat ada gunung berapi di sekitar situ, ya, ada magma di sekitar situ, terus ada panas. Nah, di atas geotermal itu, di atas panas bumi itu ada hutan. Nah, biasanya selama ini yang saya dengar setelah saya serah terima dari menteri yang lama, banyak sekali geotermal di Indonesia itu mandek. Mandeknya karena kehutanan. Ya. Karena itu maka saya pelajari. Nah, kalau cara berpikir kita seperti itu, jadi misalnya ada hutan 200.000 hektar. Ya. Sekarang mau diambil untuk geotermal 10 hektar. Itu kan 0,000 sekian sebetulnya, ya. Tetapi kalau ini juga dilarang oleh Menteri Kehutanan, maka mandek semua. Nah, padahal geotermal kita kemarin, akhirnya saya bisa tembus kemarin ke Sultan, saya bicara dengan Menteri Kehutanan, akhirnya kita menandatangani MOU. Ada 28 titik paling tidak oleh Menteri Kehutanan sudah diizinkan untuk dieksplorasi. Ya. Nah, dari 28 titik itu akan menghasilkan menurut hitungan kami sekitar 7.000 megawatt. Jadi besar sekali nih, 7.000 megawatt. Ini bisa melistriki banyak sekali di Indonesia. Nah, dan murah, hanya 8 sen per kWh. Nah, kalau yang sekarang listrik yang kita pakai ini dengan fosil, dengan BBM itu 40 sen per kWh. Jadi seperlimanya harga dari geotermal itu. Nah, itu yang secara umum di Indonesia dan sekarang sudah disetujui. Nah, sekarang kita pindah ke Bedugul. Di Bedugul ini kan ada satu titik di Bali, yaitu Bedugul, titik geotermal. Ini sudah 15 tahun berhenti juga, berhenti. Karena banyak hal dulu di awal-awal 15 tahun sampai berapa kali ganti menteri ini nggak jalan-jalan. Nah, kemudian kemarin begitu saya menjadi Menteri SDM, tentu saya berpikir apa yang saya bisa perhatikan tentang Bali. Kemarin waktu saya Menteri Budpar, tentu bagaimana mendatangkan turis sebanyak-banyaknya, bagaimana agar hotel-hotel, restoran maju semua di Bali, distribusi pendapatannya ke seluruh Bali terjadi. Itu yang saya lakukan, dan hampir sebagian besar sudah terjadi. Nah, sekarang dengan Menteri SDM, di samping saya mengabdi untuk Indonesia, ya tentu itu tugas utama. Apa yang saya perhatikan tentang Bali? Kalau saya tidak memikirkan Bali, rasanya kok ya, gimana sih gitu. Saya kan ingin juga mengabdi kepada Bali, biarpun saya yang utama mengabdi pada nasional. Nah, yang di Bali yang saya khawatir ya, dari pelajaran saya, Bali bisa kekurangan listrik di masa depan, gitu. Nah, kalau kekurangan listrik, masa Menteri SDM-nya dari Bali, Bali terus kekurangan listrik, ini kan malu saya. Nah, karena itu saya berpikir apa saja sih di Bali yang ada potensi-potensi untuk listrik. Ya. Salah satunya geotermal, yang lain menggunakan gas, yang lain misalnya membawa dari Jawa lagi, tambah pipa misalnya, tambah kabel dan sebagainya. Nah, yang inilah yang sebenarnya sedang saya exercise, sedang saya elaborasi. Nah, geotermal memang salah satu. Nah, waktu saya mencoba menyampaikan itu di Bali, ya, diajak oleh anggota DPR RI, tahu-tahu ya terjadi penolakan oleh sebagian rakyat, sebagian ahli atau sebagian pengamat di Bali. Menurut saya era demokrasi ini tidak mungkin kita membuat mempunyai pikiran yang 100% orang akan setuju. Tidak akan pernah ada. Selalu ada yang tidak setuju. Nah, cara saya berpikir begini, saya ingin melakukan sesuatu untuk Bali. Nah, kalau misalnya di Bali mayoritas tidak setuju, ya mau apa? Ya bakal dengan apa-apa geotermalnya. Begitu cara saya berpikir. Nah, tetapi sebelum itu,
Maka saya mau minta sebetulnya kepada masyarakat Bali, jangan hanya sebagian kecil yang tidak setuju terus vokal, ya, yang sebagian besar yang mungkin setuju terus diem, ini terus diambil kesimpulan no, gitu kan? Ini yang nanti kalau itu yang terjadi sayang sebetulnya. Jadi saya minta mari kita rundingan, yang tidak setuju siapa berapa orang, yang setuju siapa berapa orang, mari kita diskusi para pakar, kita cari plus minusnya, ya. Kalau nanti kesimpulannya memang no, ya sudah, kita batal, coret rame-rame. Saya juga tidak keberatan kalau itu batal, ya. Tapi kalau misalnya jadinya yes, ya mari kita kerjakan dengan segala macam risikonya. Itu maksud saya. Jadi jangan terus ini dipolitisir, kayaknya Pak Jerwacik tidak sayang sama Bali, ya. Wah, terus ada yang ngajakin saya sumpah, katanya bersumpah, ya. Ya saya setiap hari juga berjanji pada diri saya untuk tidak akan menjual diri saya dengan uang, begitu kan. Jadi saya akan jaga integritas saya. Jadi itu pendapat saya. Jadi kalau misalnya memang Bali secara umum, ya, secara umum, jadi jangan hanya 1-2 orang yang demo terus dianggap itu mewakili Bali, apa ya? Nah, kalau memang nanti keputusannya no, ya kita coret rame-rame. Tetapi ingat, nanti kalau kekurangan listrik, ya di situ kita terus gimana? Karena anak cucu kita kan terus butuh listrik di Bali. Ya. Hotel tambah, restoran tambah, rumah tambah, AC tambah, kulkas tambah, komputer tambah. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kembali lagi kepada Bali. Saya sebagai Menteri SDM di Jakarta, ya, saya memikirkan semua provinsi. Salah satu provinsi itulah Bali. Nah, kalau Balinya saya pikirkan terus nolak pikiran itu, ya monggo, ya silakan, warisan, ya. Nah, nggak mau ya sudah, ya. Saya urusin masih ada 32 provinsi lagi. Ini kita cari nanti yang lain. Yang saya tidak setuju adalah kalau hanya 1-2 orang tidak setuju terus demo, terus yang lainnya terus langsung tidak bicara. Ini yang tidak sehat itu demokrasinya. Silakan bahas sebaik-baiknya bersama-sama. Itu yang komentar saya mengenai Bedugul, ya. Sayang memang ada 165 megawatt tersimpan di bawah Bedugul itu. Pak Menteri, ini untuk segmen terakhir ini, ya, bagaimana harapan dari Pak Menteri sebagai Menteri SDM untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Bali, khususnya pemirsa Bali TV? Ya, saya baru 100 hari menjadi Menteri SDM. Sudah mulai saya temukan cara pola-pola yang ada. Tentu saya sebagai manusia biasa mohon doa restu masyarakat, khususnya pemirsa Bali TV dimanapun saudara berada, agar saya mampu mengemban tugas yang mulia dan sangat strategis bagi Indonesia. Saya punya tekad, punya niat yang keras untuk terus mengabdi kepada Indonesia dan juga mengabdi tentunya kepada Bali, ya, sebagai pulau yang tempat saya lahir, sehingga mudah-mudahan Tuhan memberi jalan kepada saya agar lebih besar kontribusi saya pada negara dan juga lebih besar kontribusi saya pada Bali. Jadi semoga kita bisa memajukan negara ini, dan saya sekali lagi mohon doa restu. Kemarin selama di Budpar kalau saya ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan, karena itulah maksimal yang bisa saya lakukan selama 7 tahun. Terima kasih. Om Santi Santi.